Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2 genap ingin mempresentasikan materi sejarah Indonesia bab 5, Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Anggota kelompok kami ada Adila Putri Abdul Wahid, nomor absen 2, Dea Adelia, nomor absen 7, Fayi Isa Syifanya Putri, nomor absen 12, Novia Rahmawati Supriyatiwe, nomor absen 22, Putri Ardiani, nomor absen 24, Sri Ahmad Julhaizar, nomor absen 32. Untuk materi yang akan kami bahas, yang pertama ada masa akhir Orde Baru, yang kedua ada perkembangan politik dan ekonomi, yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama ada masa akhir Orde Baru akan dibacakan oleh Fayi Isa Syifanya Putri. Masa akhir Orde Baru yang pertama, krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 merupakan permulaan peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 US dollar terus mengalami kemerosotan. Situasi ini mendorong Presiden Soeharto meminta bantuan dari International Monetary Fund atau yang disingkat IMF. Upaya pemerintah untuk menguatkan nilai rupiah melalui Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar tidak mampu membendung nilai tukar rupiah yang terus merosot. Nilai tukar rupiah yang berada pada posisi 4.000 US dollar pada Oktober 1997 terus melemah menjadi sekitar 17.000 US dollar pada Januari 1998. Kondisi ini berdampak terjadinya kerusuhan dan PHK besar-besaran. Dalam kondisi ini, negara yang sedang mengalami krisis pada 9 Mei 1998, Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir, menghadiri konferensi G15. Meskipun demikian, kerusuhan tetap tidak dapat dipadamkan dan terus berlangsung. Yang kedua, tuntutan dan agenda reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu yang pertama, suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua, amandemen UUD 1945, yang ketiga, pemberantasan KKN, keempat, penghapusan duifungsi ABRI, kelima, penegakan supremasi hukum, dan yang terakhir, pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. 20 Mei 1998 di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR atau DPR Harmoko kembali meminta Soeharto mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 20 Mei 1998 atau DPR atau MPR akan terpaksa memilih presiden baru. 2. Perkembangan politik dan ekonomi. Era B.J. Habibie, presiden ketiga yang menjabat saat Indonesia mengalami krisis ekonomi terburuk. B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. 1. Di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundang-undangan. 2. Di bidang hukum antara lain meninjau kembali undang-undang subversi. 3. Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan 25 Mei 1998, B.J. Habibie memberikan pengarahan mengatasi krisis ekonomi dengan 2 sasaran pokok, yakni tersedianya bahan makanan pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat. Reformasi ekonomi mempunyai 3 tujuan utama, yaitu 1. Merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. 2. Memperkuat basis sektor real ekonomi. 3. Menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan 2 departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat,
provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mengemban amanah menyelesaikan berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Presiden Abdurrahman Wahid mengupayakan pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragaman Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusan yang kontroversial. Pada tanggal 21 Juli 2001, MPR menyelenggarakan sidang istimewa yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais. Kedua, perkembangan politik dan ekonomi era Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah presiden perempuan pertama di Indonesia sekaligus anak dari presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Pada era Megawati Soekarno Putri, dalam bidang hukum, pemerintahan, dan ekonomi terdapat beberapa kebijakannya. Yang pertama, beliau membentuk kabinet gotong royong di mana tugas utamanya adalah untuk memberantas KKN. MPR juga kembali mengadakan amandemen untuk Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November 2001. Dalam bidang ekonomi, nilai tukar rupiah sempat menguat ke angka 8.500 rupiah per US dollar. Namun kembali menurun seiring dengan kinerja pemerintah yang menurun. Kemudian popularitas pemerintah juga menurun karena hal itu pula. Pada masalah kedaulatan politik dan keuangan, ada dua provinsi yang rentan melepaskan diri dari Republik Indonesia, yaitu adalah Nagro Aceh Darussalam dan Papua. Namun, hal ini dapat diatasi dengan membentuk undang-undang di mana Aceh dan Papua akan menerima 70% dari hasil alam. Lalu, sengketa Pulau Sipadan dan Legitan. Malaysia dan Indonesia berseteru untuk memperebutkan wilayah ini. Karena tidak bisa menyelesaikannya dalam masalah bilateral, maka mereka membawanya ke Mahkamah Konstitusi Internasional, di mana hasilnya adalah Pulau Sipadan dan Legitan adalah wilayah Malaysia. Hal ini menjadi pukulan terhadap pemerintah Indonesia setelah Timor Timur yang melepaskan diri pula. Lalu ada desentralisasi dan otonomi daerah. Pada masa ini, daerah kembali mencanangkan bahwa mereka ingin mengatur daerahnya sendiri, di mana otonomi daerah pun dibuatkan undang-undang oleh Ibu Megawati. Dalam pemberantasan KKN dan pemilu 2004, dibentuklah undang-undang tentang tipikor. Dan juga pada pemilu 2004, pemilu ini menjadi pemilu pertama yang rakyat dapat memilih langsung presidennya. Pada pemilu ini juga dilakukan dalam 2 putaran karena pada putaran pertama belum didapatkan hasil yang memuaskan. Nah, pada pemilu 2004 ini juga Presiden SBY terpilih menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia. Selanjutnya adalah era Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering kita sebut dengan SBY. Beliau adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sejak awal pemerintahan SBY, beliau memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan juga KKN yang beliau canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan juga ada membentuk sekretariat gabungan atau Setgab untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Nah, beliau juga membangun komunikasi dengan cara memanfaatkan SMS dan juga Twitter pada masa itu. Lalu, kebijakannya untuk menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan dan pendekatan langsung di mana beliau juga mendatangi Aceh secara langsung untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nurtanio Industri Dirgantara Nasional B.J. Habibie mengembangkan industri-industri strategis dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT sebagai basis awal untuk merancang dan mengembangkan berbagai industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencanaan Industri Strategis atau BPIS. Selanjutnya, teknologi komunikasi dan transportasi. Pada tanggal 16 Agustus 1976, pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit.
Generasi pertama satelit Palapa A dan Palapa B, satelit generasi kedua B1 dan B2 hingga C1 dan C2. Kemudian digantikan dengan satelit Telkomi. Bagian yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah revolusi hijau. Revolusi hijau ini merupakan upaya peningkatan produksi pertanian di seluruh dunia dengan menggantikan teknologi pertanian tradisional ke teknologi pertanian modern. Revolusi hijau ini berfokus pada penemuan varietas bibit unggul seperti biji-bijian, gandum, padi, dan jagung. Revolusi hijau dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah pengolahan tanah yang baik, kedua pengairan yang teratur, ketiga pemilihan bibit unggul, keempat pemupukan, kelima pemberantasan hama dan penyakit tanaman, yang keenam pengolahan pasca panen, dan yang terakhir pemasaran. Yang kedua ada dampak perkembangan teknologi. Dampak perkembangan teknologi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada dampak positif teknologi dan ada dampak negatif teknologi. Dampak positif teknologi terhadap masyarakat pengguna aktif teknologi, misalnya teknologi komunikasi seperti media komunikasi sosial dan situs-situs. Mereka dapat menyampaikan dan juga mendapatkan informasi secara lebih cepat dan lebih mudah. Itu adalah penjelasan dari dampak positif teknologi. Yang kedua, dampak negatif teknologi. Dampak negatif teknologi ini dalam hal bersosialisasi menjadi sangat lamban karena terlalu terfokus dengan gadget dan sikap ketergantungan kepada teknologi sehingga banyak orang yang mulai melupakan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa terhitung sejak bergantinya era Orde Baru ke era Reformasi hingga pemilu tahun 2014 ada 4 tokoh yang menjadi Presiden RI. Yang pertama ada B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini menjadikan Indonesia termasuk negara yang memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu tadi paparan materi dari kelompok kami, Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia masa Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.